Shalom Alehem Besem Yesus Amasya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari. Kali ini saya mau membuat satu video yang akan memiliki sambungan secara berkelanjutan Bapak Ibu, di mana saya mendapatkan satu buku yang cukup menarik, yaitu pengalaman pribadi dari seorang Muslim yang awalnya itu berusaha untuk mendebat kebenaran tentang kekristenan. Ya, seorang yang cukup makan asam garam di dunia pesantren, tetapi pada akhirnya ketika beliau mendebat kebenaran-kebenaran yang ada di Alkitab, akhirnya beliau mendapatkan kebenaran itu dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini cukup menarik karena banyak pertanyaan dan jawaban yang akan terjadi, sehingga video ini akan ada beberapa bagian, ada beberapa video yang akan saya unggah secara berkelanjutan. Dan setiap video saya akan menjawab 5 pertanyaan dari saudara-saudara Muslim tentang kekurangpahaman mereka tentang kekristenan. Pada video kali ini saya beri judul Islam bertanya, Kristen menjawab, kesalahpahaman Muslim terhadap Kristen, Q&A. Jadi video ini akan berbicara tentang Q&A, pertanyaan dan jawaban, terkhusus tentang Islam bertanya, Kristen menjawab, di mana selama ini masih ada kesalahpahaman Muslim melihat tentang kekristenan. Nah, inilah yang akan dijawab oleh penulis buku atau e-book ini. Oleh karenanya, saya akan memberikan ulasannya. E-book yang saya baca adalah e-book Islam Bertanya, Kristen Menjawab, yang merupakan karangan dari saudara Paulus M. Ini berbicara tentang bagaimana beliau sebelumnya. Nah, dikatakan apa? Ya, topik 2 atau angka Romawi 2 itu belajar dan syiar. Nah, jadi dikatakan bahwa berawal dari tahun 1986, saya, Paulus M. ini mengalami sebuah musibah kecelakaan kerja, sehingga berakibat fatal dan merasa sangat gagal total di dalam mencita-citakan segala hal. Dari situlah akhirnya saya mengambil suatu keputusan untuk memperdalam ilmu agama Islam sebagai bekal dan persiapan untuk pindah hidup di alam yang lebih kekal. Maka pada tahun 1989 saya masuk ke sebuah pondok pesantren mendalami ilmu syariat Islam. Kemudian tahun 1992 saya pindah ke pondok pesantren Tarikoh. Terus tahun 1996 saya memperdalam ilmu kegaiban di sebuah pulau yang dikenal cukup rawan. Jadi ini latar belakang dari saudara Paulus M ini. Nah, di tahun 1997 itu saya mendapat tugas mengemban misi untuk syiar agama Islam. Dan waktu itulah saya berambisi sekali untuk mengislamkan orang-orang Kristen. Ya, jadi beliau ini berusaha untuk mengislamkan orang-orang Kristen. Kenapa sasaran saya tertuju kepada orang-orang Kristen? Nah, ini jawaban yang luar biasa nih. Karena Kristen merupakan ancaman yang sangat membahayakan bagi kehidupan generasi Islam yang akan datang. Jadi beliau mengatakan bahwa basicnya kekristenan itu merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi generasi Islam yang akan datang. Di samping itu, ajaran kekristenan merupakan lawan bebuyutan yang terang-terangan bertentangan dan menjungkirbalikkan akidah iman orang Islam yang berasaskan ketauhidan, keesaan Allah SWT. Jadi, menurut saudara Imam ini, dulunya, menurut saudara Paulus M ini, bahwa kekristenan ini adalah musuh bebuyutan. Beliau sudah mengatakan ini musuh bebuyutan. Kenapa? Karena doktrin-doktrin yang diajarkan kekristenan itu bertentangan, berlawanan 180 derajat dengan iman orang Islam. Sehingga ini mereka menganggap adalah musuh. Nah, ini tentu luar biasa ya. Kita harus memahami bagaimana saudara kita Muslim itu melihat kekristenan. Sehingga kita bisa belajar dan mengerti harus bagaimana kita menghadapi mereka. Nah, dikatakan apa? Di dalam dialog ini, ya, dengan latar belakang seperti yang disebutkan tadi, maka saudara Paulus mulai bertanya kepada orang-orang Kristen yang pada saat itu beliau mengatakan bahwa mulai dari STH, MTH yang mereka temukan tidak ada yang bisa mendebat beliau dan tidak ada bisa menjawab beliau. Sehingga pada suatu hari beliau menerima Tuhan Yesus dan beliau bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini sewaktu beliau masih di
Islam. Beliau selalu mempertanyakannya, dan itu merupakan sesuatu yang selama ini menjadi kesalahpahaman saudara-saudara Muslim. Nah, ada pertanyaan yang pertama ya, question yang pertama yaitu, ya di sini saya itu berarti saudara Paulus, dia mengatakan begini, mengapa Tuhannya orang Kristen itu 3? Nah, lihat saudara-saudari, bahwa orang Muslim Islam itu berpandangan bahwa orang Kristen itu punya Allah yang 3, punya Tuhan yang 3. Nah, kalau Tuhan agama Kristen itu 3, tentu akan berlawanan dengan ketahuitan agama Islam yang mengatakan bahwa Tuhan itu Esa 1. Seandainya ada pertanyaan seperti ini, mengapa Tuhannya orang Kristen itu 3? Apa yang harus kita jawab, teman-teman? Apa yang harus kita jawab, Bapak Ibu? Tentu kita harus menjawab dengan kebenaran. Nah, jawabannya apa? Jawabnya adalah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Jadi ini sering disebut dengan Sema Israel, ya. Nah, di Ulangan 6 ayat 4 di situ sudah dijelaskan bahwa Tuhan itu adalah Allah kita dan Tuhan itu Esa. Jadi tidak pernah orang Kristen punya Tuhan 3, tidak. Orang Kristen mengakui bahwa Tuhannya itu 1, Esa, Ehad. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12 ayat 29. Ini langsung Tuhan Yesus yang berbicara. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan itu Esa. Jadi kami orang Kristen tidak pernah mempercayai bahwa Allah atau Tuhan itu jumlahnya 3. Tidak. Kami mempercayai bahwa Tuhan itu Esa. Tetapi di kekristenan mengakui Tuhan yang monoteis itu adalah monoteis trinitarian. Artinya Tuhan itu Esa dalam esensi hakikatnya, tetapi pribadinya 3, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa itu adalah sumber dari segala sesuatunya, ya, termasuk Anak, Roh Kudus bersumber dari Bapa. Tetapi Allah itu adalah Esa. Ya, Yesus itu adalah firman yang menjelma atau mengambil rupa manusia. Roh Kudus adalah roh Allah itu sendiri. Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Ketiganya adalah Tuhan, ketiga pribadi ini. Tetapi kami mengenal bahwa Bapa bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus bukan Bapa. Tetapi ketiganya adalah 1. Allah yang bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Bapa, Firman, Roh Kudus itu bisa dibedakan. Tetapi ketiganya tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena 1 hakikatnya, 3 pribadinya. Untuk memperdalam ini Anda harus belajar lagi. 3 pribadi maksudnya bukan pribadi seperti manusia, pribadi Juniarson gitu, pribadi Budi, pribadi Anton, itu 3. Tetapi Tuhan 3 pribadi tetap 1 esensinya. Jadi ini sudah bisa menjawab saudara-saudara Muslim bahwa Tuhan orang Kristen itu tetap 1, Ehad, bukan 3. Jadi kesalahpahaman yang pertama bisa dijawab. Nah, kita lanjut. Apa kesalahpahaman yang kedua? Dikatakan, mengapa orang Kristen menyebut Yesus itu anak Allah? Nah, ini Habib Rizik juga salah ya. Kalau ada anak Allah, ya siapa bapaknya, siapa ibunya? Bahkan Habib Rizik bingung. Allah untuk punya anak, dia perlu ibu atau perlu istri. Nah, berarti Tuhan yang disembah Habib Rizik bisa jadi untuk punya anak harus punya istri. Tuhan agama Kristen itu maha kuasa, tanpa istri pun bisa menciptakan apa saja. Buktinya Adam tanpa ibu, tanpa bapak bisa menjadi Adam. Bedanya Adam adalah ciptaan, tetapi Yesus bukanlah ciptaan. Ya, jawabannya adalah Yesus disebut anak Allah bukan berarti Allah itu beranak atau mempunyai anak secara jasmani. Firman itu telah menjadi manusia, Yesus, Yohanes 1 ayat 14. Semua manusia di dunia berasal dari debu tanah, kecuali Yesus. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi, Yesus ini bukan ciptaan.
tetapi firman itu sendiri, Allah itu sendiri yang mengambil rupa manusia. Inkarnasi mengambil rupa manusia. Seorang perempuan tidak dapat mempunyai anak kalau tidak ada benih dari laki-laki. Maria tidak menerima benih dari laki-laki, tetapi Maria mengandung. Padahal dia masih perawan. Jadi yang dikandung Maria itu adalah firman Allah. Sewaktu malaikat Gabriel datang kepada Maria, dia menginformasikan bahwa dia akan mengandung dari yang kudus. Nah, pada saat itu, ya selanjutnya Roh Kudus turun menaungi Maria. Artinya apa? Benih itu adalah dari Roh Kudus. Yaitu artinya apa? Tuhan itu sendiri, karena Roh Kudus adalah Tuhan itu sendiri. Disebut anak manusia, anak Maria. Disebut anak Allah karena yang dikandung Maria itu adalah firman Allah. Yesus memiliki dua natur. Walaupun satu pribadinya, Yesus itu satu esensinya maksud saya, tetapi dua naturnya. Dia Allah 100%, tapi dia manusia juga 100%. Kok bisa? Ya itulah Allah, itulah Tuhan. Dia dua pribadinya, manusia dan Tuhannya, dia bersatu tapi tidak bercampur, tidak berubah, tidak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Bicara tentang dwinatur ada lagi season khususnya. Tetapi disebutkan bahwa berbeda dengan Adam, Adam tidak dilahirkan tetapi diciptakan Allah yang dibuat dari tanah. Sebab itu Adam disebut manusia ciptaan pertama, bukan anak Allah. Jadi beda ya, Adam itu ciptaan Tuhan. Ya, bisa ada tanpa bapak dan ibu. Jadi kalau anak Allah, Yesus Kristus itu ada melalui rahim Maria, meminjam rahim Maria untuk keberadaannya, ya sangat mungkin sekali. Jadi sangat gampang menjawab pertanyaan salah satu tokoh agama yang sering koar-koar yang mengatakan ya tidak ada siapa bapaknya. Ya, kalau ada Maria itu ibunya. Ya, terlalu gampang untuk itu bagi Tuhan. Karena dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Nah, yang ketiga, apa pertanyaan yang ketiga? Mengapa orang Kristen menyebut Yesus itu Allah? Nah, ini pertanyaan ya. Sering ini pertanyaan dari Zakir Naik ya, selalu mengatakan kalau ada Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku, maka dia akan masuk agama Kristen. Dia bagi kita Zakir Naik tidak perlu masuk agama Kristen ya kalau dia percaya kalau ada ayat seperti itu. Karena di dalam kekristenan kita pindah agama atau menerima Yesus itu bukan kemauan kita, tetapi karena Yesuslah yang memilih kita, karena Roh Kudus yang memberikan iman kepada kita untuk percaya kepada Yesus sehingga kita menjadi muridnya. Berbeda dengan agama di luar sana yang suka-suka bisa pindah agama, memilih agama. Kita tidak. Yesus yang memilih kita, bukan kita yang memilih Yesus, karena kita adalah manusia berdosa yang tidak mungkin memilih Allah, memilih Tuhan yang tidak berdosa itu. Kita bahkan tidak mengenal siapa Tuhan karena kita manusia berdosa. Ada jarak yang jauh antara kekudusan dan ketidakkudusan, sehingga tidak mungkin manusia yang berdosa yang tidak kudus ini bisa mencari Tuhan yang kudus. Ya, itu tidak mungkin. Nah, jawabannya mengapa orang Kristen menyebut Yesus itu Allah? Ya, sebelum Yesus menjadi manusia, Yesus adalah firman Allah dan firman Allah itu adalah Allah. Jadi ini jawaban pertama yang salah paham saudara-saudara Muslim, mengatakan umat Kristen menyembah manusia yang menjadi Tuhan. Tidak pernah umat Kristen menyembah manusia yang menjadi Tuhan. Tidak pernah. Tapi Tuhanlah yang menjadi manusia. Kalau Tuhan menjadi apa saja bisa. Tapi manusia menjadi Tuhan itu tidak bisa. Itu logikanya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jadi pada mulanya sejak kekekalan, firman itu adalah Allah yang menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Jadi jangan dibalik. Ini yang kesukaan saudara-saudara Muslim. Membalik manusia yang dituhankan, tidak pernah. Kekristenan tidak pernah mengenal manusia menjadi Tuhan lalu disembah. Tetapi Tuhan yang menjadi manusia itu benar. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Yohanes 11 ayat 45. Jadi, aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Karena Yesus itu adalah Tuhan.
Jadi kekristenan menyembah satu Tuhan, Esa, tidak pernah dua atau tiga. Selanjutnya, pertanyaan keempat adalah, mengapa kalian mempercayai Yesus itu mati disalib dan dibunuh? Nah, ini pertanyaan yang kalau bisa dijawab, ini akan menjungkir balikkan antara kedua keyakinan antara Kristen dan Muslim. Karena kepercayaan ini bertentangan. Saudara Muslim dalam Al-Quran mengatakan bahwa Yesus atau Isa itu tidaklah mati, tetapi diangkat ke surga. Walaupun di dalam video saya sebelumnya sudah saya katakan bahwa Yesus di Alkitab itu berbeda dengan Isa di Al-Quran. Ya, silahkan saja benar-benar masing-masing, tidak ada yang melarang. Ya, tetapi keyakinan kita bahwa Yesus di Bible itu adalah Tuhan sendiri, ya, yang secara kemanusiaannya disalib dan dibunuh dan mati. Tetapi ingat, ketuhanannya sebagai Tuhan, dia tidak akan pernah mati dan tidak bisa mati. Kemanusiaannya iya, karena dia memang datang untuk menebus manusia dari dosa. Nanti pertanyaan dan jawaban selanjutnya. Nah, jadi kalau ada bertanya mengapa kalian mempercayai Yesus itu mati disalib dan dibunuh, jawabannya adalah Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, sesuai dengan janji Tuhan yang tertulis dalam kitab Taurat dan Mazmur. Jadi sudah dibuatkan sejak dahulu kala sebelum Yesus Kristus mengambil rupa manusia. Ya, coba saudara baca ayat-ayat berikut ini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Jadi sejak awal ada blueprintnya. Di perjanjian lama untuk penghapus dosa itu harus ada korban yang dipersembahkan, harus ada darah yang tercurah, harus ada penumpahan darah untuk pengampunan dosa. Itu blueprint dari awal, ya. Sudah seperti itu blueprintnya, dan digenapi oleh Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang rela mati di kayu salib menumpahkan darahnya untuk menebus manusia dari dosa. Jadi yang ditebus adalah manusia, bukan dosa. Dosa tidak perlu ditebus. Ya, manusia ya ditebus dari dosa. Kenapa manusia ditebus dari dosa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang dikatakan Tuhan. Nah, lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Imamat 16 ayat 15. Imamat 19 ayat 21 dikatakan laki-laki itu harus membawa tebusan salehnya kepada Tuhan ke pintu kemah pertemuan, yakni seekor domba jantan sebagai korban penebus salah. Ayat 22, imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya. Itu Imamat 19 ayat 21 sampai 22. Jadi menurut hukum Taurat, setiap dosa tidak bisa dihapus dengan amal, melainkan dengan darah domba. Namun dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan. Allah sudah mempersiapkan penebus dosa yang sempurna yang tertulis di dalam kitab Yesaya 53, yaitu Yesus Kristus. Jadi umat Israel dulu kalau berbuat dosa, dia memberikan korban persembahan, baik itu lembu, domba, kambing, burung terkukur, burung merpati, dan sebagainya. Tetapi dikatakan hukum Taurat tidak bisa menyempurnakan. Itu kenapa blueprint Allah bernubuat, di situ dikatakan nabi-nabi bernubuat akan datang yang sempurna. Sehingga yang tidak sempurna itu akan hilang. Yang sempurna yang akan muncul, yaitu Yesus, korban sejati itu sendiri. Itu digenapi di perjanjian baru. Lalu ayat selanjutnya apa dikatakan? Kitab Taurat dan Mazmur ditulis jauh sebelum Injil diturunkan. Dan Yesus datang untuk menggenapi apa yang sudah dituliskan. Jadi Yesus itu menggenapi. Itu kenapa Muslim selalu bertanya begini, kalau dia Tuhan kenapa harus mati? Bukankah Tuhan itu bisa menyelamatkan umatnya dengan segala cara tanpa harus mati? Ini pertanyaan yang logis ya bagi umat Muslim. Tetapi bagi orang Kristen ini pertanyaan yang tidak tahu kronologis blueprint Tuhan menyelamatkan manusia. Sudah sejak dari awal Tuhan pun sudah punya blueprint bahwa keselamatan, penebusan manusia jatuh dalam dosa itu harus dengan korban, penumpahan darah. Saya bisa ceritakan simpel bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka
malu melihat diri mereka telanjang karena dosa membuat orang jadi malu. Nah, untuk menutup malu mereka mengambil daun ya menutup tubuh mereka. Tapi pada saat itu Tuhan datang. Tuhan tidak suka melihat manusia yang berdosa sembunyi dan menutupi kesalahannya, yaitu dengan caranya sendiri, yaitu dengan daun. Tapi lihat, Tuhan punya inisiatif apa? Tuhan pada saat itulah terjadi pembunuhan pertama, yaitu Tuhan mengambil kulit binatang dan itu menutupi tubuh manusia. Jadi Tuhan sudah punya inisiatif untuk menyelamatkan manusia dengan korban. Demikian juga berlalu setelah itu di hukum Taurat, ya. Mereka memberikan korban, persembahan untuk penghapus dosa. Demikian juga blueprintnya lanjut ke perjanjian baru, yaitu korban yang sempurna, yaitu Yesus, manusia yang tidak memiliki cacat celah. Itulah korban yang sempurna. Jadi sudah ada blueprintnya Bapak Ibu. Ya, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes 1 ayat 29. Di sini Nabi Yohanes Pembaptis, ya Nabi Yahya menurut Muslim, memberi kesaksian bahwa Yesus itu diutus oleh Allah untuk menghapus dosa umat manusia. Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah. Nah, sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Matius 16 ayat 21. Dengan demikian bahwa kematian Yesus Kristus bukan karena kebetulan, bukan. Sudah ada blueprint sejak awal, bahkan sejak kekekalan. Melainkan sesuai dengan nubuatan dan ketetapan Allah yang tertulis dalam kitab Taurat dan Mazmur, ya. Jadi saudara-saudara Muslim, kalau masih ada yang bertanya kenapa Tuhan harus mati, ya repot-repot mati disalib ya untuk menebus umat manusia, ya itulah ceritanya. Ada blueprint. Tuhan itu bekerja dengan blueprint, ya, dengan baik sekali, bukan asal-asalan, tidak, ya. Semuanya itu kalau Anda membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu punya kronologi, sejarah, cerita yang runtut bahasanya, ya. Dan semuanya itu fokus kepada cerita tentang karya penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi, bukan sembarangan. Itu kenapa Alkitab itu runtut, Bapak Ibu. Tidak comot-comot. Tiba-tiba berbicara tentang penciptaan manusia, lalu tiba-tiba tentang anak yatim piatu, lalu tiba-tiba ayat ketiga bicara tentang poligami. Kan tidak nyambung. Di dalam Alkitab itu runtut. Perikopnya berbicara tentang apa, maka diceritakanlah itu. Runtut. Jadi kita bisa paham. Itulah kenapa Yesus datang untuk menebus manusia. Ya. Jadi bukan sembarangan, Bapak Ibu. Dan yang mati, sekali lagi saya tegaskan, bukan Tuhan, tapi kemanusiaannya, daging manusia itu yang bisa mati. Tuhan tidak bisa mati karena dia roh. Ya. Dan Tuhan tidak mungkin mati. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu dalam video ini yaitu pertanyaan yang kelima. Mengapa orang Kristen masih mempercayai Alkitab yang sudah dirubah? Bapak Ibu, jawaban ini ya akan membuat kesimpulan bahwa kedua agama ini tidak mungkin benar dua-duanya. Salah satu pasti benar dan salah satu pasti salah. Ya. Kenapa? Karena Muslim bertanya mengapa orang Kristen masih mempercayai Alkitab yang sudah dirubah. Orang Muslim percaya bahwa Alkitab, ya Injil, ya Taurat dan Zabur itu sudah dirubah dan itu ada di dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad sendiri yang mengatakannya. Ada, saya tidak perlu membacakan ayat-ayatnya, tetapi mereka diajarkan bahwa Injil, Taurat dan Zabur itu sudah berubah bahkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, pertanyaannya, itu keyakinan mereka bahwa Injil, Zabur dan Taurat sudah dirubah. Kalau ternyata kita bisa menjawab bahwa Injil, Taurat, dan Zabur tidak berubah, berarti ada yang salah dengan salah satu kitab. Kalau kita benar, berarti yang sana salah. Kalau kita salah, berarti yang sana yang benar. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Alkitab sudah dirubah? Ya, kami percaya bahwa Alkitab yang kami pegang sekarang ini isinya tidak pernah dirubah. Kenapa? Karena ada tertulis dalam firman,
Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, kata Tuhan, tidak akan berlalu. Markus 13 ayat 31. Ingat, di dalam firman Tuhan dikatakan, langit dan bumi boleh berlalu, akan berlalu bahkan. Tetapi perkataanku, firmanku, kata Tuhan, tidak akan berlalu. Ini perkataan dari Tuhan. Artinya perkataan Tuhan pasti terjadi dan tidak ada bisa yang membatalkannya. Jadi firman Tuhan yang ada di Taurat, Zabur, dan Injil tidak mungkin dirubah. Jadi kalau di seberang sana mengatakan sudah dirubah oleh tangan-tangan, berarti ini akan beradu mana yang benar. Ya, dalam proses perjalanan waktu akan terlihat mana yang benar. Tapi kita tidak boleh menyalahkan, ya biarlah, karena yang di seberang sana mengatakan adalah Isa. Ya, Isa, ya silakan kita mempercayai Yesus. Selanjutnya apa dikatakan? Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Jadi jelas menambahi atau mengurangi tidak boleh, karena bisa kena malapetaka yang akan Tuhan berikan. Jadi Tuhan menjaga dan manusia akan takut untuk menambah atau mengurangi. Karena malapetaka yang ada tertulis dalam Alkitab itu akan mengenai orang tersebut. Sehingga apa? Kami orang percaya, orang Kristen percaya bahwa setiap firman yang sudah disampaikan, Taurat, Mazmur, ya, dan Injil, ya, tidak akan berlalu atau dirubah sampai selama-lamanya. Karena Allah itu hidup dan berkuasa untuk menjaga firman-Nya sampai selama-lamanya. Dia itu El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup, Allah yang perkasa, El Gibor. Jadi tidak mungkin dia tidak mampu menjaga. Yang menjadi masalah kan adalah saudara-saudara muslim selalu mengatakan bahwa ya Alkitab sudah dirubah. Tapi ketika ditanya mana aslinya, sehingga kita bisa membandingkan antara yang sudah diubah atau aslinya, mereka tidak bisa menyampaikannya. Itu bukan urusan kami, tetapi dia memberikan statement bahwa Alkitab sudah dirubah. Nah, tentu secara metode ilmiah ini tidak bisa diterima. Kalau kita mengatakan bahwa sesuatu berubah, maka kita harus punya yang aslinya. Kalau kita tidak punya yang aslinya, maka jangan pernah mengatakan sesuatu berubah. Itu artinya Anda tidak ilmiah. Jadi sampai di sini Bapak Ibu, 5 pertanyaan sudah disampaikan dan kita bisa menjawab secara tepat dari 5 pertanyaan tersebut. Demikian Bapak Ibu, kita bersambung ke bagian kedua dalam video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel, bagikan kepada saudara-saudari teman Bapak Ibu sehingga mereka juga boleh mengenal kebenaran firman Tuhan dan terutama mereka bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara muslim kita tentang kekurangpahaman mereka tentang kekristenan. Sehingga ketika kita bisa menjawab, mereka akan tahu bahwa kesalahan itu bukanlah pada pihak kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Shalom.